sudah membuka pintu untuk kita tindak lanjuti. Terima kasih. Bersatunya nanti BNSP dengan LPJK dan PPR. Tapi Pak Adi boleh kami menyampaikan dua saran Pak Adi. Yang pertama adalah bahwa LSP ini sudah banyak yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi kerja. Asosiasi wajib membina anggotanya. Kalau boleh BNSP nanti ada satu indikator kinerja LSP yang menghasilkan sertifikasi kompetensi kerja, sejauh mana SKK yang dikeluarkan begitu banyak, betul-betul efektif digunakan oleh industri masyarakat jasa konstruksi. Jadi bukan sekedar bisnis SKK Pak. Nah itu ada indikatornya, sehingga nanti itu menjadi bahan evaluasi LSP, dan sementara LPJK juga akan mengevaluasi asosiasi yang terkait. Itu pertama. Yang kedua, sertifikasi jarak jauh, semoga itu bisa ke depan itu dipermudah, karena terima kasih sudah kami rasakan Padi, supaya dengan demikian menjadi kebutuhan Indonesia Kepulauan itu sehingga LSP yang lain bisa mendapatkan. Demikian Padi, salam saya. Terima kasih. Persilakan Pak Ketum untuk memberikan cenderamata kepada Pak Adi. Boleh di tengah Bapak? Nah di sini Pak. Ya, Bapak. Ya, saya jagain Pak. Ya. Dari Pak Ketua. Iya. Baik, dengan demikian kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Adi, Komisioner BNSP yang boleh menyampaikan paparan kepada kita. Kami juga mendoakan untuk Bapak dapat terus berkarya dan dapat terus melanjutkan tugas Bapak. Terima kasih untuk kehadiran Bapak. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Adi dan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Ada Bapak Dirjen dan Bapak Ketua LPJK yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum saya menyampaikan topik materi beliau, saya ingin juga mencatat beberapa hal penting dari apa yang disampaikan oleh Bapak Adi, Komisioner BNSP, bagaimana peran strategis LSP. Tapi beliau juga mengangkat bagaimana peran asosiasi. Tidak itu saja, semua kolaborasi kita bersama. Di sini hadir pengampu SMA, SMK, perguruan tinggi, saya catat secara offline ada di sini, pengusaha, konsultan, dan lain-lain. Kata kuncinya, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan oleh Pak Dirjen, kolaborasi dan solusi. Catatan jumlah rakyat Indonesia, tenaga kerja konstruksi, dan seluruh sekolah SD, SMP, SMA dalam catatan yang sudah ada, dan bagaimana teman-teman tenaga kerja yang bersertifikat, rupanya masih ada gap bahwa kebutuhan industri belum sepenuhnya terpenuhi. Catatan kami dari LPJK belum sampai 6% tenaga kerja konstruksi disertifikatkan. Nah, kali ini kita coba akan mendengar paparan dari Bapak Dirjen, bagaimana topik yang sebentar beliau akan sampaikan sehubungan dengan optimalisasi regulasi dan implementasi terpadu dalam pengembangan keprofesian dan usaha jasa konstruksi berkelanjutan pada industri dan masyarakat jasa konstruksi. Selanjutnya kepada Bapak Dirjen kami berikan waktu dan persilakan. Kita berikan aplaus untuk Bapak Dirjen. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disegarkan oleh Pak Adi dengan presentasi yang begitu atraktif. Saya kira kita semuanya enak mendengarnya gitu ya, sehingga semuanya pada nggak tidur. Mudah-mudahan setelah berbicara terkait dengan regulasi, mudah-mudahan tetap tidak tidur gitu. Kalau biasanya bicara regulasi ini terus jadi bikin ngantuk gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi
disampaikan oleh Pak Moderator, saya kebagian tugas untuk menyampaikan terkait dengan optimalisasi regulasi dan implementasi terpadu dalam pengembangan keprofesian dan usaha jasa konstruksi berkelanjutan pada industri dan masyarakat jasa konstruksi. Sebagaimana yang selalu kita dengarkan, kita selalu mendengar Bapak Presiden itu selalu memberikan suatu amanah yang sangat besar dalam rangka melaksanakan reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi. Ada 3 hal yang selalu disampaikan oleh beliau sejak beliau menjadi pemimpin kita, menjadi presiden. Yang pertama tentu bagaimana kita ke depan itu menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja. Dan ini saya kira ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi ini menjadi tugas kita semuanya. Pemerintah membuat regulasinya untuk bagaimana nanti dunia jasa konstruksi itu bisa berjalan secara baik. Tetapi justru yang lebih besar perannya adalah sektor swasta, termasuk barangkali Bapak Ibu yang ada di depan kita ini, baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara daring. Jadi kita memang tentu tidak akan terlepas bagaimana tenaga kerja kita, karena penduduk negeri kita ini kan cukup banyak. Dan tentu lulusan tadi, kalau saya dengar tadi dari Pak Ade ada 3 juta lebih lulusan kita, baik dari perguruan tinggi, dari SMA dan yang lain-lain, itu yang semuanya harus masuk ke dunia kerja. Dan itu yang harus kita pikirkan, bagaimana lulusan-lulusan tadi itu bisa kita tampung untuk masuk ke dalam dunia jasa konstruksi khususnya. Tetapi juga bukan hanya konstruksi, tapi dunia kerja yang lain. Tetapi karena kita hari ini kumpul terkait dengan jasa konstruksi, maka saya akan mengarahkan kepada dunia jasa konstruksi, tentunya terkait dengan regulasi-regulasi yang kita miliki saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memudahkan masyarakat usaha mikro kecil itu untuk membuka usaha. Saya kira ini menjadi tugas kita juga untuk bagaimana kita melaksanakan memberikan kemudahan-kemudahan terkait dengan kepada para pengusaha mikro yang ada di kita ini. Kemudian yang ketiga, hal yang sangat besar yang telah disampaikan, bagaimana kita mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena korupsi ini merupakan penyakit yang bisa menghambat semua program-program kerja kita, yang bisa menghambat semua program-program kita dalam kita berupaya untuk bagaimana membangun bangsa. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan kebijakan jasa konstruksi yang saat ini ada, bagaimana kita bisa mengupayakan memudahkan perizinan berusaha. Saya kira kita sudah memulai itu. Proses perizinan kita sudah laksanakan secara online saat ini. Dan semua yang tadinya masih bersifat manual, yang belum terintegrasi, kita coba untuk melakukan automatisasi. Salah satu yang saat ini sedang kita upayakan adalah bagaimana kalau Bapak Ibu semuanya saat ini kalau mengurus penerbitan SBU, setelah keluar SBU-nya dari LSBU, itu kemudian harus diregistrasi kepada LPJK. Proses yang selama ini kita lakukan selalu dilakukan secara manual. Dan itu cenderung menjadi lambat, dan saat ini memang faktanya di dalam pelaksanaan registrasi itu kita mendapatkan antrian sampai 17.000 yang antri. Jadi bisa dibayangkan hari ini statusnya masih sekitar 17.000 yang masih antri untuk kita lakukan registrasi setelah SBU itu keluar dari lembaga LSBU. Nah, oleh karena itu kita berupaya bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan. Makanya kita sekarang sedang melaksanakan integrasi melalui sistem dengan OSS yang ada di BKPM. Harapannya nanti setelah SBU itu keluar, secara otomatis tidak lagi kita lakukan verifikasi, registrasi secara manual oleh LPJK, oleh kita Kementerian PUPR, tapi langsung secara otomatis masuk ke dalam sistem SIKI yang ada di LPJK, sehingga otomatis begitu itu diinputkan oleh LSBU, oleh SBU terhadap sistem pada OSS, maka itu nanti secara otomatis akan terverifikasi secara langsung. Otomatis 17.000 itu akan menurun, barangkali akan habis, barangkali tidak dalam waktu berhari-hari gitu. Itu harapannya. Saat ini progresnya memang masih dalam pelaksanaan. Janjinya kemarin kita sudah koordinasi berkali-kali dengan BKPM itu sebetulnya kemarin.
Tetapi setelah kita update informasinya masih butuh waktu lagi sampai hari Jumat besok. Mudah-mudahan selambat-lambatnya akhir minggu depan mudah-mudahan sudah bisa kita lakukan otomatisasi registrasi sertifikat badan usaha tadi, sehingga tidak lagi ada tumpukan atau penantian. Itu salah satu kemudahan-kemudahan yang sedang kita upayakan untuk Bapak Ibu semua di dalam melakukan kegiatan berusaha. Kemudian yang berikutnya juga kita melakukan perkuatan masyarakat jasa konstruksi. Nah, ini saya kira bukan tanggung jawab kita saja, bukan tanggung jawab Kementerian PUPR saja, bukan tanggung jawab LPJK saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk juga asosiasi. Bagaimana kita memperkuat ataupun meningkatkan kompetensi daripada anggota-anggota kita. Kita ketahui selalu kami mendengarkan ataupun mendapatkan laporan, mendapatkan keluhan terkait dengan tenaga-tenaga ahli kita yang memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan kita butuhkan, dengan tidak sesuai dengan kita harapkan. Ini selalu kita dengar. Oleh karena itu, tadi waktu sebelum kita mulai diskusi kecil, Pak Sigit dengan berani menyampaikan tadi, itu yang harus dituntut adalah konsultan. Karena memang mulai perencanaan sampai mengawasi dalam pelaksanaan itu konsultan itu terlibat, sehingga beliau dengan gagah berani mengatakan yang harus dituntut secara penuh itu adalah konsultan, harus bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang kita rencanakan atau kita harapkan. Terima kasih Pak Sigit, paling tidak itu membakar semangat kita dan teman-teman kita semua, sehingga kita tidak sampai lari dari tanggung jawab. Karena memang konsultan memiliki peran yang sangat sentral, dan ini Pak Menteri juga sudah mulai mengarah ke sana, sehingga beberapa waktu yang lalu konsultan khususnya yang di IKN itu dikumpulkan Bapak Ibu semuanya, dikasih wejangan, dikasih peringatan yang cukup keras, bahkan beliau menyampaikan kalau tidak kompeten pulangkan, tidak ada gunanya itu ada di lapangan kalau ada tenaga ahli yang tidak memiliki kompetensi tetapi tetap ada di lapangan. Saya kira itu menjadi penggerak bagi kita untuk bagaimana bersama-sama, terutama asosiasi konsultansi ini, untuk membina semua anggota-anggota yang ada di dalamnya. Bukan itu saja, tentu juga terkait dengan LSP yang mengeluarkan sertifikasinya itu harus betul-betul tadi disampaikan oleh Pak Adi, agar sertifikat yang kita keluarkan betul-betul menggambarkan kemampuan daripada tenaga ahli itu. Dan kita dari Kementerian PUPR nanti di belakang saya jelaskan bahwa kita akan melakukan monitoring terkait dengan itu, karena secara aturan kami memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, lanjut, kalau kita perhatikan hak dan kewajiban daripada asosiasi ini sebetulnya sudah kita atur di dalam PP nomor 14 tahun 2021. Ada 3 hal yang mungkin saya tarik garis besar saja. Hak asosiasi dan hak asosiasi terakreditasi. Yang pertama itu adalah mendapatkan surat tanda akreditasi. Itu sudah menjadi hak daripada asosiasi. Kemudian membentuk LSBU bagi asosiasi badan usaha dan LSP bagi asosiasi profesi. Jadi haknya memang begitu asosiasi itu terbentuk memiliki 2. Jadi yang memiliki 3. Yang pertama berhak untuk mendapatkan surat tanda registrasi, kemudian juga membentuk LSP dan LSPU. Kemudian yang ketiga, yang tentu kaitannya dengan kepengurusan LPJK, memang asosiasi-asosiasi tadi berhak untuk mengusulkan anggotanya untuk menjadi pengurus daripada LPJK. Lanjut. Kemudian kalau yang terkait dengan di samping haknya, tentu juga ada kewajiban. Nah ini yang kadang-kadang kita ini lupa menuntut haknya saja, tetapi juga kewajibannya kadang tidak dilaksanakan. Ada 7 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh asosiasi. Yang pertama adalah kewajiban untuk menyusun dan menegakkan kode etik serta kode tata laku profesi bagi anggotanya. Kadang asosiasi ini sudah membentuk kode etik, tapi begitu harus diimplementasikan, ini yang kadang-kadang banyak yang dilupakan, sehingga banyak kejadian-kejadian ada suatu pelanggaran kode etik yang ternyata itu tetap selalu dibiarkan sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi para anggotanya.
Yang berikutnya adalah melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota asosiasinya. Nah, ini saya kira tanggung jawab asosiasi itu memang bagaimana melakukan pengembangan usaha yang berkelanjutan tadi itu harus dilakukan secara rutin, secara berkala, secara periodik. Karena ini menjadi tanggung jawabnya, menjadi kewajibannya yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggota asosiasi profesi. Saya kira tadi ada LSPU, ada LSP, yang mana tadi itu harus mereka melakukan pengembangan keprofesian dan pengembangan usaha berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, melakukan pemberdayaan kepada anggotanya. Tadi saya kira mulai dari Pak Adi sudah menyampaikan, saya tadi di depan juga sudah menyampaikan, saya kira memang tanggung jawab daripada asosiasi untuk bagaimana meningkatkan ataupun melakukan pemberdayaan. Tadi cukup menarik, ada salah satu yang disampaikan oleh Pak Adi tadi terkait dengan peluang untuk bisa melakukan kegiatan pemberdayaan ini dengan menggunakan sumber pendanaan yang ada di pemerintah tadi, di Kementerian Kominfo ya. Tetapi tentu asosiasi harus menyiapkan proposal dan menyampaikan itu sehingga kita bisa dengan menggunakan memanfaatkan dana itu bisa melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap anggotanya. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember. Saya kira ini sudah biasa. Kemudian menyampaikan laporan keuangan yang tentu diaudit oleh KAP, kantor akuntan publik yang memiliki izin untuk periode 1 Januari sampai 31. Kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saya kira itu hak dan kewajiban yang harus kita sadari bersama-sama. Jangan haknya saja yang dituntut, tetapi juga kewajibannya setelah membentuk asosiasi tapi tidak dilaksanakan. Saya kira ini harus menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab daripada pengurus-pengurus asosiasi untuk menggerakkan itu. Lanjut, kalau kita terkait dengan pengembangan usaha berkelanjutan, saya kira pengembangan usaha berkelanjutan itu merupakan upaya untuk bagaimana memelihara dan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas serta produktivitas tenaga kerja konstruksi, khususnya di jabatan ahli untuk secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya tugas kita itu memelihara, tetapi juga secara terus-menerus harus meningkatkan kompetensinya, mengembangkan kompetensi sehingga tetap menjadi profesional yang mampu secara terus-menerus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, dengan perubahan teknologi yang terjadi. Karena tenaga ahli itu harus terus belajar, harus terus menimba, mengisi ilmunya, menyesuaikan dengan perkembangan inovasi dan teknologi yang ada saat ini. Lanjut, sekarang kira-kira peran daripada keterkaitan asosiasi itu dalam kaitannya dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan apa gitu. Nah, tentu sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2021, khususnya di pasal 10 huruf B, bahwasanya menjadi suatu kewajiban bagi para asosiasi untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan kepada seluruh anggotanya. Kemudian mengembangkan kegiatan utama lainnya juga yang tentu itu harus dilakukan oleh para asosiasi tadi dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan. Sementara LPJK itu juga dapat melibatkan asosiasi di dalam proses verifikasi, validasi, serta penilaian kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 ayat 3 dan pasal 22. Saya kira kita karena ini sudah tahun 2021 keluarnya, tentu karena terkait dengan Bapak Ibu semua ini mungkin barangkali sudah di luar kepala gitu ya. Memahami terkait aturan itu, tinggal bagaimana melaksanakannya ini yang masih saya rasanya masih agak jarang mendengar, walaupun mungkin ada sebagian yang melaksanakan kegiatan ini secara rutin, secara periodik, tapi mungkin belum terlalu dilakukan secara masif. Kemudian bagaimana keterlibatan daripada asosiasi profesi terkait dengan akreditasi asosiasi profesi. Nah, ini sesuai dengan pasal APB nomor 14 tahun 2021. Ini menyatakan bahwasanya menjadi suatu kewajiban daripada asosiasi tadi untuk menyusun perencanaan program
program dan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan anggota tadi sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan akreditasi. Jadi karena ini menjadi satu persyaratan, maka mau tidak mau harusnya itu dilakukan. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan kewajiban sebagai asosiasi profesi terakreditasi, tadi sudah saya sampaikan harus melakukan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini terhadap anggota asosiasi profesi dan menyampaikan laporan. Tadi sudah saya sampaikan waktu terkait dengan kewajiban-kewajiban tadi. Lanjut saja. Bagaimana asosiasi profesi itu harus mampu membangun dan menciptakan kondisi itu pada anggotanya untuk melakukan hal-hal paling tidak 4 ini. Jadi yang pertama, di dalam melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu pembelajaran sepanjang masa. Tadi saya sampaikan sebagai seorang tenaga ahli yang tergabung di dalam suatu asosiasi, memang pembelajaran itu untuk terus menyesuaikan dengan kondisi terkini, teknologi dan ilmu pengetahuan memang harus selalu melakukan proses pembelajaran sepanjang masa. Kemudian juga harus mengikuti perkembangan inovasi dan perubahan-perubahan teknologi. Kalau tidak, maka tenaga ahli tadi akan tertinggal dan tidak akan bisa menyesuaikan di lapangan kerja, sehingga banyak tadi keluhan yang saya sampaikan yang ternyata karena tidak melakukan proses pembelajaran dan peningkatan ilmu pengetahuan secara